Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Review. Thank you so much guys sudah gabung di dalam video ini. Jadi kita mau nge-review coin XRP atau XRP token. Before this, saya tadi udah ngecek juga di Dogecoin ya. The first comment pada saat itu adalah XRP, kedua itu adalah SUI, dan ketiga adalah SKL. By the way teman-teman, really sorry ya, a little bit late hari ini update-nya, mungkin agak sedikit malam karena memang posisi lagi kurang enak badan juga. Jadi ya mungkin butuh istirahat lebih banyak aja ya. Dan di video update ini kita bakal bahas cepat aja ya progres daripada XRP. Mungkin nanti teman-teman perlu melakukan research ya lebih jauh tentang progres daripada persidangan XRP. Tapi setahu saya sih dengan conclusion yang ada dalam beberapa waktu terakhir, tampaknya XRP sudah memiliki peluang yang sangat besar untuk memenangkan case against SEC. Bahkan sebenarnya harusnya sudah selesai gitu ya. Dan pada akhirnya XRP punya peluang yang cukup baik untuk booming lagi ya pada next bull run. And of course salah satu, mungkin kalau kita bisa bilang salah satu fundamental yang dipakai atau menjadi pegangannya para holders XRP adalah XRP di sini dijadikan sebagai salah satu kalau kita bisa bilang kayak semacam fasilitator untuk transaksi perbankan. Dan tentu saja di sini XRP bisa menjadi solusi untuk transaksi antar bank bahkan dengan jarak yang luar biasa jauh gitu ya, dalam artian overseas atau lintas negara. Teman-teman bayangin, kalau kita kembali lagi ke traditional banking system, ada yang namanya Swift code ya. Jadi kalau misalnya teman-teman transfer uang dari Indonesia ke misalkan ke Australia ya, atau sebaliknya, misalnya teman-teman ada yang bekerja di Australia terus mau ngirim uang ke Indonesia. Dulu sistem perbankan tradisional untuk melakukan transaksi itu perlu proses ya, dan prosesnya itu bisa 3 sampai 5 hari kerja. Bahkan lebih, tergantung teman-teman prosesnya di hari apa. Dan XRP menjadi solusi sebetulnya. Jadi kalau misalkan ada proses transaksi yang terjadi atau berlangsung dalam kurun waktu yang relatif singkat, bahkan bisa dibilang dalam hitungan menit atau bahkan detik, XRP lah sebenarnya solusinya ya. Jadi melalui yang namanya dia punya produk yaitu ODL ya kalau nggak salah ya, On Demand Liquidity. Jadi saya pikir XRP kedepannya punya use case yang cukup baik, dan mudah-mudahan saja ya XRP benar-benar bisa kembali lah ya meraih opportunity paling maksimumnya ya pada saat bulan-bulan yang lalu. So teman-teman sekalian, kita bahas dulu deh sedikit ya progres daripada XRP. By the way, XRP ini adalah salah satu yang saya cukup sering update ya regularly di dalam YouTube channel ini. Jadi kita punya Cardano, kemudian XRP. Cardano beberapa kali ya udah update ya. XRP terakhir kali update, wah sepertinya sudah lama ya, terakhir 4 minggu lalu atau hampir 1 bulanan teman-teman. Dan mungkin pada saat itu saya update, harusnya kita lagi nge-discuss tentang area daripada akumulasi yang ada pada XRP, karena buat saya sendiri masih sama teman-teman ya. Ini udah berlangsung lama lah, jadi bukan terbilang baru, tapi ini udah cukup lama sekali. Dan accumulation yang saya lakukan pada XRP sebenarnya untuk cost average atau average price rata-rata saya itu ada di kisaran lebih kurangnya mungkin 0,4an ya. Jadi dengan progres XRP saat ini sebenarnya udah profit gitu ya, tapi tentu saja kita nggak buru-buru lepas barang juga, dan ekspektasi saya untuk XRP ini juga masih lebih tinggi daripada ini untuk next bull run. So mungkin dengan pemanfaatannya ya, ini kalau mungkin saya akan coba gunakan chart yang masih fresh aja supaya teman-teman punya gambaran. First things first ya, yang menurut saya menarik daripada XRP adalah bagaimana XRP di sini mempertahankan sebuah trendline ya. Trendline ini so far membuat XRP tuh bener-bener respect ya untuk nggak turun lebih jauh. Namun kita punya satu key level yang sebenarnya penting banget untuk kita perhatikan, yaitu di kisaran harga $0,8602 ya. Kalau teman-teman lihat kemarin itu XRP sempat hampir menyentuh $1 lagi, tapi di $0,8602 pada akhirnya XRP close di bawahnya. Dan ini memberikan indikasi bahwa we have enough sellers yang untuk menekan harga XRP dalam keadaan market yang lagi hype banget gara-gara XRP kemarin menang versus SEC. Yaitu merupakan sebuah concern untuk saya. Namun di sisi sebaliknya, good newsnya adalah kita juga sudah bertahan di atas area support resistance, yang mana sebenarnya level atau area ini juga merupakan area yang sangat-sangat major. Nah, untuk pergerakan XRP dalam seminggu ini tampaknya kita sedang terkonsolidasi ya, bahkan cenderung membentuk doji dengan tail candle yang begitu panjang ke bawah, mengindikasikan
there's not enough sellers untuk saat ini dan ada cukup demand untuk mempertahankan XRP tidak turun lebih jauh atau lebih rendah dari 0,5730 dolar. Ya, ini saya coba untuk adjust sedikit. Mungkin saya akan pakai angka 25 supaya round numbers ya. Meanwhile di atasnya kita akan marking di 86 ya, lebih kurangnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini di 86 dan bawahnya itu ada di 5725 lah more or less-nya ya. Nanti kalian bisa marking sendiri di chart masing-masing. Lalu, kalau kita lihat pada pergerakan time frame daily, what I like about XRP adalah ketika dia sudah mulai booming, pada saat itu SEC menang ya. Maksudnya XRP atau Ripple menang versus SEC, harga balik dan kita membentuk pola double bottom ya, tepat pada area demand yang tersedia di sini. Nah, once price breakout, kita bisa lihat di sini wave break ya dari konsolidasinya, lalu harga mulai create higher high dan semenjak itu progresnya kalau kita bisa lihat teman-teman, ini sebenarnya saya anggap sebagai satu swing ya. Teman-teman bisa notice bahwa ini adalah swing low kita dan ini adalah swing high kita. Jadi kayak one push ke harga yang lebih tinggi, baru kemudian kita mengalami yang namanya pullback, sehingga teman-teman kita sekarang bisa menambahkan yang namanya Fibonacci retracement ya. Kalau saya tambahkan Fibonacci retracement from the bottom to the top, yang didapat adalah area yang ada pada kisaran level 0,5635 dolar merupakan level confluence. Harga benar-benar tertahan disebabkan oleh support resistance ya. Jadi support resistance, support resistance, support resistance, support resistance. Selain itu juga ada tambahan berupa Fibonacci 0618 disertai dengan previous high yang minornya atau pergerakan time frame kecil. Nah, saat ini kalau kita melihat dengan progress XRP yang seperti sekarang, saya pikirnya kita lagi konsolidasi teman-teman ya. Ini whether dia ngebentuk semacam ascending triangle, teman-teman bisa bilang seperti itu, atau kalian ngambil dari sisi sebelah sini mengatakan bahwa ini adalah konsolidasi saja, menurut saya juga nggak ada masalah. Menurut saya keduanya sama-sama benar gitu ya. Cuman PR-nya untuk XRP adalah dia harus mampu breakout dari level 0,6325 untuk memastikan rally-nya tetap berlangsung dan kembali menguat impulsif. Ya, untuk saat ini kita lagi konsolidasi nih teman-teman ya. Ingat, konsolidasi itu bisa merupakan bagian dari reakumulasi. Jadi istilahnya dia break, create higher high, dia pullback, potensi higher low. Dia konsolidasi untuk potensi create a new momentum atau ke harga yang lebih tinggi. Kira-kira seperti itu yang saya lihat pada pergerakan time frame daily-nya. Nah, kemudian kita tambahkan dengan informasi dari time frame yang kecil seperti 4 jam. Nah, kalau di 4 jam teman-teman bisa lihatlah lebih detail terbentuk sebuah trend line yang terdiri dari higher low sebelumnya. Jadi higher low, higher low, higher low, higher low dan seterusnya. Meanwhile ada buntut candle di sini, tapi itu adalah bagian dari manipulasi. Jadi kayak semacam liquidity sweep saja. Ya, di sisi lain teman-teman juga bisa lihat terbentuk yang namanya potensi inverted head and shoulders. Ya, most of people mungkin dia akan melihat ini sebagai neckline, tapi nggak neckline untuk inverted head and shoulders-nya saja, tapi juga merupakan apex ya. Apex itu kayak semacam bagian atas lah ya, atau kita bilang resistance lah untuk mempermudah dari si ascending triangle itu sendiri. So, ekspektasinya adalah dengan XRP perlahan-lahan building momentum, mudah-mudahan dia mampu breakout, dan ketika dia breakout sebisa mungkin harus impulsif, jangan sampai dia breakoutnya nanggung kayak ngebentuk shooting star atau apa, tapi kemudian dia balik lagi ke dalam. Nah, itu menjadi sebuah masalah dan malah kecenderungan bisa membentuk yang namanya rising wedge pattern. Jadi kayak terbatas banget naiknya, dan kalau kayak gini ceritanya perspektifnya malah jadi berbeda, sebab struktur time frame 4 jam ini overallnya masih dalam tekanan jual. Jadi kalau misalnya dia naik ternyata hanya untuk retest terhadap previous supply, nah ini yang menjadi complication atau menjadi masalah teman-teman sekalian ya. But for now, as long harga membentuk higher low, as long kita ngelihat ada resistance di atas sana dan belum berhasil di break, maka kita jangan terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan ya. Buat saya sebenarnya simple teman-teman, when you see break and you see a proper pullback, maka di situ adalah kesempatan untuk memanfaatkan XRP untuk di long pada futures market ataupun untuk Anda belanja spot kembali. Oke, so that's gonna be the idea for XRP. Mudah-mudahan cukup jelas teman-teman, walaupun quick video, tapi saya rasa penjelasannya sudah cukup mudah untuk diterima. Hopefully teman-teman jadikan ini sebagai secondary opinion aja ya. Selebihnya untuk taking decision itu kembali lagi ke masing-masing. So God bless buat teman-teman semua, dan sampai jumpa kembali di update berikutnya.
Cheers guys, bye bye.